Allah memberikan clue, memberikan tanda-tanda melalui ayat ini bahwa kehidupan itu tidak hanya di planet bumi, melainkan boleh jadi ada di luar angkasa. Kalau kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ada 6 macam. Yang pertama adalah malaikat. Yang kedua adalah jin. Yang ketiga manusia. Yang keempat binatang. Yang kelima tumbuhan. Dan yang keenam adalah benda-benda mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wassalamu ala ummatihi ajma'in. Sahabat sekalian, para ulul albab, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kita dipertemukan kembali di episode yang kedua dari program Islam Futuristik. Sebuah program yang kita sediakan untuk melakukan kajian-kajian terhadap Islam, terhadap Al-Quran Al-Karim sebagai petunjuk bagi umat Islam dengan menggunakan pendekatan sains dan teknologi. Dikarenakan peradaban ke masa depan ini adalah peradaban yang bertumpu kepada sains dan teknologi. Bangsa-bangsa, negara-negara yang menguasai sains dan teknologi, kita lihat terbukti mereka bisa menguasai dunia, atau setidak-tidaknya bisa ikut andil memberikan kemajuan peradaban pada kehidupan ke masa depan. Tetapi bangsa-bangsa, negara-negara yang tidak menguasai sains dan teknologi, mereka tercecer, tertinggal di belakang. Bahkan ada yang sangat jauh karena mereka hanya menjadi pelengkap dalam peradaban kehidupan modern ini. Karena itu sahabat sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk menengok kembali petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, di mana agama ini, Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sesungguhnya adalah petunjuk buat manusia untuk menapaki peradaban ke masa depan. Sayangnya kita lihat banyak di antara kita masih terjebak di masa lalu dan kurang mengikuti peradaban ke masa depan. Umat Islam di masa lalu jaya, di masa lalu menjadi teladan, tetapi di masa sekarang ini terpinggirkan. Kenapa? Karena sebagian besar dari kita tidak menguasai sains dan teknologi dan kemudian tidak ikut di dalam pergerakan peradaban yang bergerak sedemikian cepat itu. Maka program Islam Futuristik ini kita manfaatkan untuk menyadarkan kembali. Setidak-tidaknya memberikan kefahaman kepada umat Islam bahwa Islam ini adalah agama masa depan, bukan sekedar agama masa lalu. Dan ternyata ratusan ayat di dalam Al-Quran itu menstimulasi kita, memotivasi, mendorong umat ini untuk menguasai sains dan teknologi. Mudah-mudahan dengan terus-menerus kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan perkembangan peradaban itu, ini akan bisa memberikan suntikan motivasi, kesadaran, kefahaman, dan dorongan kepada umat ini, setidak-tidaknya kepada generasi-generasi setelah ini, bahwa sesungguhnya kalau kita mau mengambil porsi dalam peradaban ini, tidak bisa tidak kita harus sangat familiar dengan sains dan teknologi.
baik sebagai pemakai, apalagi sebagai produsen yang menghasilkan karya-karya yang saintifik dan teknologis yang bermanfaat buat umat manusia. Sahabat sekalian, secara berangsur-angsur kita akan terus melakukan kajian itu. Nah, di episode kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk membuka sebuah misteri yang sudah ribuan tahun menjadi pertanyaan umat manusia, bukan hanya di zaman itu, bukan hanya di zaman dulu, tetapi sampai sekarang dan ke masa depan tetap menjadi sebuah misteri yang menarik untuk dikaji. Karena ini akan memberikan kepahaman kepada kita tentang posisi manusia yang hidup di planet bumi, posisinya terhadap jagat raya yang sedemikian besarnya itu. Demikian banyak misteri yang tersimpan di jagat raya ini. Dan itu secara bertahap sedang diteliti, sedang diamati, sedang dikuak oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Marilah kita ikut di dalam derap langkah peradaban itu, mengikuti perkembangan sains dan teknologi yang sedang menguak realitas kehidupan ini. Karena realitas kehidupan ini sesungguhnya adalah ilmu-ilmu Allah yang dihamparkan dalam realitas kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Sahabat sekalian, banyak yang akan kita kaji, tapi dalam episode kali ini saya ingin mengajak Anda untuk memahami tentang kehidupan di angkasa luar. Tema yang sangat menarik yang sudah berumur ribuan tahun sampai sekarang masih memunculkan misteri dan misteri di balik misteri yang belum terungkap sampai sekarang. Padahal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad ini sudah sangat jauh meninggalkan peradaban masa lalu. Tetapi ternyata begitu banyak yang belum bisa terungkap terkait dengan kehidupan di jagat raya ini, kecuali yang sudah jelas-jelas adalah di planet bumi yang kita tinggali ini. Sejak ribuan tahun yang lalu, peradaban-peradaban maju, bangsa-bangsa yang tua dan memiliki peradaban yang tinggi seperti di Babilonia, di Mesopotamia, di Mesir kuno, di India, di Cina, dan Yunani, Romawi, itu telah melakukan pengamatan-pengamatan terhadap jagat raya. Dan itu tercatat di dalam peradaban manusia. Di zaman itu, perkembangan ilmu dan peralatan astronomi untuk mengamati benda-benda langit tidaklah semaju sekarang. Karena itu mereka melakukan pendekatan untuk memahami apakah ada kehidupan di angkasa luar, itu dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat mitologi. Kalau kita lihat ya catatan sejarah di masa lalu, di mana ribuan tahun yang lalu agama pagan itu menjadi agama yang dominan di permukaan bumi. Agama pagan adalah agama yang menyembah dewa-dewi. Kita melihat dalam catatan sejarah itu bahwa bangsa Mesir kuno ya, meyakini di langit itu ada kehidupan. Sebagaimana bangsa Mesopotamia, Babilonia, dan kemudian Yunani, Romawi, itu melihat atau merasakan dan meyakini atau mungkin berharap tentang kehidupan di luar angkasa itu. Tetapi karena tidak memiliki sains dan teknologi yang secanggih sekarang, mereka tidak mampu melakukan pembuktian-pembuktian itu, melainkan kemudian menggunakan dugaan-dugaan yang bersifat mistis. Sehingga peninggalan dari mereka yang bisa kita baca, itu mereka meyakini bintang-bintang, benda-benda langit itu sesungguhnya dihuni, ya, didiami oleh para dewa-dewi. Misalnya di dalam ilmu astrologi, ya, bukan astronomi, tetapi astrologi. Astrologi adalah ilmu perbintangan yang dikaitkan dengan nasib. Ini khas dari peradaban masa lalu, di mana mereka meyakini adanya kehidupan makhluk-makhluk suci, makhluk-makhluk yang lebih tinggi di angkasa luar sana, yang mendiami benda-benda langit. Maka kita mendapati di ilmu astrologi itu,
para ahli astrologi menggambarkan adanya makhluk-makhluk hidup di angkasa luar. Digambarkan ada rasi bintang yang seperti kambing, seperti singa, seperti kalajengking, seperti ikan, ya. Ada Virgo yang wanita cantik dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah imajinasi mistis ala Yunani kuno. Pada dasarnya manusia sejak zaman itu sudah membayangkan bahwa rasanya tidak mungkin kehidupan itu hanya ada di planet bumi ini. Mereka mengharapkan dan kemudian meyakini secara mistis bahwa di angkasa sana ada makhluk-makhluk yang hidup juga. Bahkan dewa-dewi, bahkan mungkin terkait dengan Tuhan yang disembah-sembahnya. Dan ketika ini berkembang di zaman Romawi, mereka mengamati planet-planet, ya, bintang-bintang yang sebagiannya adalah matahari yang sangat jauh, berkedip-kedip, tetapi sebagiannya bintang itu sesungguhnya adalah planet-planet di tata surya kita yang tidak berkedip-kedip. Itu juga dinamai dengan nama dewa-dewi karena mereka membayangkan, berpikir, mengira bahwa di sana ada kehidupan para dewa dan dewi itu. Merkurius, Venus, ya, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto dan sebagainya itu adalah nama dewa-dewi yang mereka yakini hidup di sana. Dan itulah agama pagan yang oleh Al-Quran juga diceritakan melalui kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim yang hidup di sekitar 2000-3000 tahun sebelum Masehi, itu adalah zaman agama pagan. Di antaranya beliau juga melakukan pengamatan ke luar angkasa dan kemudian menemukan Tuhan, bahwa Tuhan itu bukanlah bintang, bahwa Tuhan itu bukanlah bulan, bahwa Tuhan itu bukanlah matahari seperti yang mereka sembah-sembah, melainkan adalah sesuatu yang menguasai seluruh jagat raya ini. Sahabat sekalian, saya cuma ingin mengatakan bahwa sejak zaman dulu ribuan tahun yang lalu, sesungguhnya manusia sudah berpikir bahwa di luar angkasa ini mestinya ada kehidupan. Bagaimana Al-Quran? Bagaimana sains modern? Sains modern melakukan penelitian secara lebih teknologis. Berkembanglah ilmu yang disebut sebagai astrobiologi, yang nanti kita akan melakukan eksplorasi secara lebih saintifik, ya, ke episode-episode selanjutnya. Tetapi di ilmu astrobiologi ini dikembangkanlah penelitian-penelitian, pengamatan, observasi menggunakan berbagai parameter, menggunakan teleskop, ya, yang berbasis pada cahaya tampak, cahaya sinar infra merah atau ultraviolet atau radio, ya, gelombang radio dan sebagainya, termasuk kemudian meneliti apakah ada planet-planet yang mirip dengan bumi di luar angkasa. Itu nanti akan menjadi kajian kita selanjutnya. Nah, sedangkan agama Al-Quran memberikan informasi bahwa di luar angkasa sana sangat boleh jadi ada kehidupan itu selain di bumi. Tetapi apakah kehidupan itu adalah kehidupan yang beradab, berakal, ya, makhluk-makhluk yang memiliki akal ataukah tidak? Ternyata itu tidak dijelaskan oleh Al-Quran terkait dengan peradaban itu. Melainkan Al-Quran bercerita tentang adanya kehidupan yang disebut sebagai binatang melata atau disebut sebagai dabbah. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batsa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Sahabat sekalian, ayat ini dengan gamblang menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan
makhluk-makhluk yang melata yang disebut sebagai dabbah yang disebarkan di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Dan menariknya ayat ini mengungkapkan kata langit itu secara jamak. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi. Allah menciptakan langit-langit. Ya. Yang sudah pernah kita bahas, langit itu ada 7 lapis. Itu disebut di dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan langit-langit yang jumlahnya banyak itu dan bumi dan menciptakan dabbah yang disebarkan di antara keduanya. Artinya Allah memberikan clue, memberikan tanda-tanda melalui ayat ini bahwa kehidupan itu tidak hanya di planet bumi, melainkan boleh jadi ada di luar angkasa atau di angkasa luar selain bumi. Di mana itu? Boleh jadi di langit pertama, boleh di langit kedua, boleh di langit ketiga, keempat, sampai langit yang ketujuh. Karena Allah mengatakannya menggunakan istilah jamak, langit-langit, samawat, bukan sekedar sama. Kalau menggunakan kata tunggal sama, maka berarti hanya ada di langit dunia. Sebagaimana di ayat lain digambarkan, inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya langit dunia adalah langit yang dihiasi oleh benda-benda langit, oleh bintang-bintang. Tetapi ayat ini menggunakan kata samawat wal ardi dan menyebarkan dabbah itu di antara keduanya. Ini kemudian memunculkan gambaran pada kita bahwa sangat boleh jadi memang itu tersebar di mana-mana. Tetapi menariknya Al-Quran tidak menyebutkan apakah dabbah yang dimaksudkan itu adalah makhluk melata yang berperadaban ataukah tidak. Oke, sahabat sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ada 6 macam. Yang pertama adalah malaikat. Yang kedua adalah jin. Yang ketiga manusia. Yang keempat binatang. Yang kelima tumbuhan. Dan yang keenam adalah benda-benda mati. Inilah yang diceritakan, makhluk-makhluk yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di mana malaikat berada digambarkan dalam banyak ayat bahwa malaikat adalah makhluk yang ada di langit. Makhluk yang tinggal di langit. Di langit yang ketujuh. Di mana dia kemudian bisa turun ke dimensi yang lebih rendah, ke langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai ke langit dunia. Mereka bisa bolak-balik antara langit dunia dengan langit akhirat. 1. Yang kedua, jin. Di manakah jin itu tinggal? Jin itu kata Al-Quran tinggalnya di bumi. Sehingga di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rahman, jin itu seperti manusia ditantang untuk melakukan perjalanan-perjalanan keluar dari planet bumi, keluar angkasa. Itu menunjukkan jin seperti manusia tinggalnya di planet bumi. Yang ketiga, selain jin adalah manusia itu sendiri, kita semua. Di mana tinggalnya? Jelas, di planet bumi. Yang keempat adalah binatang, ada di planet bumi. Apakah ada di planet lain atau di benda-benda langit lainnya yang disebarkan di antara langit dan bumi, kata surat Asy-Syura ayat 29 itu yang sedang diteliti oleh ilmu pengetahuan modern. Dan kemudian tumbuhan, sama, bisa jadi selain di bumi ada kehidupan di luar angkasa. Dan kemudian benda mati yang keenam, itulah benda-benda yang memenuhi jagat raya ini jauh lebih banyak dibandingkan makhluk hidupnya. Termasuk benda-benda langit, termasuk planet-planet, bulan, bintang, matahari, galaksi, dan sebagainya, dan sebagainya. Sahabat sekalian, maka menjadi menarik kalau kita melakukan kajian yang terus mendalam untuk mengejar informasi dari dalam Al-Quran itu. Sesungguhnya makhluk apa yang hidup di luar angkasa itu? Yang jelas adalah para malaikat. Yang kedua, boleh jadi
apakah ada jin di luar angkasa, apakah ada manusia lain di luar angkasa, ataukah ada binatang dan tumbuhan di luar angkasa. Ini yang sekarang menjadi kajian tiada habisnya, sedang bertumbuh dengan luar biasa pesat perkembangannya yang dilakukan oleh para ilmuwan astrobiologi. Dengan menggunakan peralatan-peralatan yang canggih, mereka mencoba mencari apakah di alam semesta ini selain di planet bumi ini ada kehidupan. Sudah ratusan tahun dilakukan pengamatan ini seiring dengan perkembangan ilmu astronomi dan astrobiologi. Tetapi sampai detik ini ternyata belum diketemukan adanya kehidupan di luar angkasa itu. Itu nanti akan kita eksplor dalam kajian-kajian selanjutnya. Di episode ini saya ingin memberikan landasan saja bahwa Al-Quran memungkinkan adanya kehidupan di luar angkasa itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu kehidupan yang berperadaban, manusia yang berakal ataukah tidak? Karena ini akan membawa konsekuensi terhadap apakah agama Islam ini berlaku universal di seluruh jagat raya ataukah hanya berlaku di planet bumi saja di mana manusia ini hidup. Akan terjadi konflik-konflik secara filosofis kalau di luar angkasa sana terjadi atau terdapat makhluk-makhluk yang berperadaban, makhluk-makhluk yang berakal, karena makhluk yang berakal itu adalah makhluk yang dikenai kewajiban untuk beragama. Apa jadinya kalau di sana misalnya ada manusia lain? Maka manusia lain itu pasti harus mengikuti agama Islam. Agama yang diturunkan oleh Allah, mengikuti Al-Quran, di mana Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apakah mereka belajarnya melalui cara yang berbeda dengan kita, ataukah di sana juga diturunkan Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya? Kalau iya, maka berarti Nabi Muhammad yang turun di sana itu juga harus keturunan dari Abdullah, yang keturunan dari Abdul Muthalib, yang keturunan dari dan seterusnya sampai ke Nabi Adam. Berarti di sana akan ada Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain. Tiba-tiba muncul konflik pemikiran bahwa kalau di luar angkasa itu ada makhluk seperti manusia yang ada di sini, maka tidak bisa tidak untuk menjaga logika, rasionalitas dari keberlakuan agama Islam ini, di sana juga harus memiliki atau diturunkan wahyu Al-Quran dan agama Islam ini. Sehingga ini menjadi salah satu argumentasi, boleh jadi sesungguhnya memang di luar angkasa itu tidak ada manusia. Demikian pula jin. Karena jin itu juga beragama dan diantaranya menganut agama Islam. Ada yang beragama non-Islam dan ada yang menganut agama Islam. Nah, yang boleh jadi ada di luar angkasa tanpa menimbulkan konflik agama seperti itu adalah keberadaan binatang dan keberadaan tumbuhan. Binatang itu oleh Al-Quran juga disebut sebagai dabbah, makhluk yang melata. Jadi ada makhluk dabbah, makhluk melata di luar angkasa yang disebarkan antara langit dan bumi, di mana dia menghuni planet-planet tertentu yang kondisinya mirip dengan bumi kita, sehingga bisa memunculkan kehidupan di sana. Tetapi itu bukanlah makhluk yang berperadaban, melainkan makhluk yang berderajat rendah, makhluk yang setara dengan hewan, setara dengan binatang. Atau lebih rendah lagi, setara dengan tumbuhan. Atau lebih rendah lagi, setara dengan makhluk yang bersel sederhana, bersel satu, bakteri, virus, dan sebagainya. Maka sahabat sekalian, inilah PR dari ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi untuk membuktikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh Al-Quran Al-Karim, termasuk kita semua,
untuk mengamati, benarkah di luar angkasa itu ada kehidupan selain kehidupan di planet bumi? Dan kalau ada, apakah benar itu adalah makhluk yang berperadaban? Ataukah sesungguhnya makhluk-makhluk yang tidak berperadaban? Nah, sampai sekarang ilmu pengetahuan jangankan menemukan peradaban di luar angkasa, ternyata makhluk yang hidup setara dengan binatang pun tidak diketemukan. Yang setara dengan tumbuhan pun belum diketemukan. Bahkan dalam skala yang paling rendah, makhluk bersel satu, bakteri, itu juga belum diketemukan di luar angkasa. Jangankan makhluk hidup, ternyata planetnya saja sampai sekarang itu juga belum diketemukan yang memberikan tanda-tanda sinyal-sinyal adanya kehidupan di luar angkasa. Sebuah misteri yang menyisakan tanda tanya sangat besar yang harus dijawab oleh ilmu pengetahuan. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kajian kita tentang melacak kehidupan di luar angkasa. Yang dari sana nanti kita akan merembet terus untuk mengkaji munculnya kehidupan di planet bumi ini dan kemudian ras manusia dan sebagainya sampai manusia modern yang sekarang ini. Jadi sahabat sekalian, inilah sesungguhnya ilmu-ilmu Allah yang sedang dihamparkan di jagat raya ini dan kita diperintahkan untuk melakukan pengamatan itu. Al-Quran menceritakan di dalam surat Yusuf ayat 105. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Begitu banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, tetapi sayangnya mereka tidak mempedulikannya. Sahabat sekalian, Allah mengingatkan kepada kita bahwa untuk mengenal Allah, tanda-tandanya itu sudah dihamparkan di jagat raya ini, di langit, di bumi. Bahkan di ayat lain digambarkan dan pada dirimu sendiri. Begitu banyaknya ayat-ayat yang terhampar di sekitar kita, sayangnya kita tidak mempedulikannya. Jadi ini amanat Al-Quran untuk melakukan pengamatan, penelitian, observasi terhadap seluruh ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Agar kita mengenal Allah yang menciptakan jagat raya beserta isinya itu termasuk diri kita. Dan ujung-ujungnya kita menunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala itu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita senantiasa di jalannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.fatmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Fatma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di fatmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.fatmapress.com.